Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Auditor Forensik. Kali ini kita akan membahas audit investigatif bersama saya Ahmad Fauzi, CFA. Apa yang dimaksud dengan audit investigatif? Yang dimaksud audit investigatif berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2008 adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan kegiatan bidang investigasi, pengertian audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Ketika akan melakukan audit investigatif, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, seorang auditor investigasi harus benar-benar seorang yang independen, artinya tidak memihak kepada siapapun dalam rangka mencari kebenaran dengan memperhatikan keadilan dan apa yang diungkapkan mengacu kepada ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku terkait dengan objek yang dia lakukan investigasi. Kemudian dalam audit investigasi adalah dalam rangka membuktikan ada atau tidaknya fraud atau kecurangan. Jadi seorang auditor investigasi harus mampu membuktikan terjadi atau tidak terjadinya suatu kecurangan atau fraud. Kemudian pendekatan yang dilakukan dalam audit investigasi adalah dengan pendekatan investigatif atau pendekatan yang biasa dilakukan oleh para penyelidik dalam rangka mengungkapkan kejahatan kriminal dengan cara pengintaian, penggeledahan, dan lain sebagainya. Kemudian yang perlu diperhatikan sebagai seorang auditor investigatif adalah memahami pengetahuan tentang accounting, auditing, dan juga memahami tentang hukum dan lain-lain pengetahuan yang terkait dengan audit investigasi dalam rangka menyukseskan atau dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan audit investigasi. Alur pikir dalam audit investigatif, yang pertama kita harus memahami karakteristik dari fraud itu sendiri. Kemudian kita harus memahami aksioma audit investigatif, kemudian prinsip dan pendekatan yang dilakukan dalam audit investigatif. Karakteristik kecurangan terbagi kepada dua. Yang pertama, kecurangan biasanya bersifat tersembunyi. Kemudian, kecurangan tidak pernah berulang dengan kasus atau kejadian yang sama atau sama persis. Yang dimaksud dengan kecurangan, karakteristik kecurangan bersifat tersembunyi adalah bahwasanya kecurangan yang dilakukan oleh para fraudster tersebut dilakukan dengan cara-cara yang licik, dengan cara-cara yang tersembunyi, dengan perekayasaan, dengan persekongkolan,
sehingga investigasi yang kita lakukan tidak akan mungkin dapat mengungkap fakta kecurangan tersebut 100%. Dalam artian, seorang auditor investigasi tidak akan dapat mengungkapkan fakta kecurangan tersebut 100% karena sifatnya yang tersembunyi, yang dilakukan dengan cara-cara yang sangat cerdik, karena biasanya para fraudster ini adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang mempunyai inteligensia yang tinggi. Kemudian karakteristik kecurangan tidak pernah berulang atau sama persis kejadiannya, sehingga auditor investigasi adalah orang-orang yang dituntut mempunyai kreativitas yang tinggi dan mempunyai intuisi yang melebihi auditor di atas rata-rata, dan juga dituntut auditor investigasi adalah orang-orang yang berpengalaman dalam rangka mengungkap penyimpangan yang dilakukan oleh para fraudster tersebut dengan cara-cara yang sangat cerdik dan licik. Sobat sekalian, aksioma audit investigatif. Apa yang dimaksud dengan aksioma? Aksioma adalah pernyataan-pernyataan yang dianggap sudah pasti kebenarannya tanpa harus dilakukan pembuktian. Aksioma dalam audit investigatif yang pertama adalah kecurangan bersifat tersembunyi. Artinya, kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh para fraudster tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tersembunyi, dengan cara-cara yang licik, karena melakukan perekayasaan terhadap sesuatu secara tidak benar dengan melibatkan beberapa orang. Sehingga ketika dilakukan audit investigatif, tidak ada keyakinan absolut bahwa kecurangan benar-benar terjadi atau tidak terjadi karena dilakukan dengan cara-cara yang canggih dalam penyembunyian kecurangan tersebut. Kemudian aksioma yang kedua, untuk membuktikan kecurangan itu terjadi, maka auditor investigasi harus juga berupaya membuktikan kecurangan telah terjadi. Kemudian yang ketiga, aksioma dalam audit investigasi adalah untuk membuktikan kecurangan telah terjadi, harus berupaya membuktikan kecurangan tidak terjadi. Jadi ini sobat sekalian, terjadi timbal balik. Untuk membuktikan tidak terjadi, auditor juga harus membuktikan telah terjadi. Sebaliknya, untuk membuktikan telah terjadi, auditor juga harus membuktikan kecurangan tidak terjadi. Kemudian aksioma audit investigatif yang terakhir adalah setiap proses audit investigatif yang dilakukan oleh para auditor atas kecurangan diasumsikan akan berakhir hingga tahap litigasi. Artinya, kecurangan yang diaudit oleh para auditor investigasi itu diharapkan akan berakhir di pengadilan tindak pidana korupsi. Kemudian alur pikir audit investigatif yang terakhir adalah terkait dengan prinsip dan pendekatan audit investigatif yang kita lakukan. Yang pertama, investigasi adalah tindakan mencari kebenaran dengan memperhatikan keadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, kegiatan investigasi mencakup pemanfaatan sumber-sumber bukti yang dapat mendukung fakta yang dipermasalahkan. Yang ketiga, semakin kecil selang waktu terjadinya tindak kejahatan dengan waktu merespon, semakin besar kemungkinan tindak kejahatan tersebut dapat terungkap. Kemudian yang keempat, bukti-bukti dikumpulkan sedemikian rupa
sehingga memberikan fakta-fakta yang dapat memberikan simpulan sendiri terjadinya dan pelaku tindak kejahatan. Prinsip dan pendekatan audit investigatif yang kelima adalah bukti fisik merupakan bukti nyata yang sampai kapanpun selalu mengungkapkan hal yang sama. Kemudian yang keenam, penggunaan tenaga ahli merupakan bantuan dalam investigasi, bukan pengganti investigasi. Yang ketujuh, informasi hasil wawancara dengan saksi sangat dipengaruhi kelemahan manusia, sehingga perlu mengkonfirmasikan setiap pernyataan dan keterangan saksi. 8. Jawaban yang benar akan diperoleh dari pertanyaan yang cukup kepada sejumlah orang yang cukup. Kemudian yang kesembilan, informasi merupakan nafas dan darahnya investigasi. Kemudian yang terakhir, sobat sekalian, pengamatan, informasi, dan wawancara merupakan bagian yang penting dalam keberhasilan audit investigasi yang kita lakukan. Sobat sekalian, yang berikutnya akan kita bahas tahap-tahap audit investigatif. Namun kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan bahasan pada sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.